kita dalam keadaan yang baik, semua terutama adalah ada waktu-waktu di mana kita bisa berdoa hari-hari ini. Kenapa sih penting banget bisa berdoa? Kita tahu hari Minggu kemarin kita lagi diajarkan juga kembali lagi tentang keluarga yang kuat. Artinya gimana? The strength, the power itu didapati ternyata manusia hari-hari ini mulai melihat lebih lagi. Mulai melihat lebih lagi ternyata kekuatan itu bukan karena kita punya macam-macam loh. Bukan karena kita punya rumah yang bagus, bukan karena kita punya mobil lebih dari satu, bukan karena kita punya pekerjaan yang bagus, lebih bagus, karir yang udah kita tekuni selama ini, sampai karir itu membuahkan karya-karya yang hebat, mungkin mendapatkan penghargaan-penghargaan di mana-mana. Ternyata hal-hal semua itu adalah sesuatu yang bisa didapat manusia, tetapi ternyata sesuatu itu tidak memberikan jalan keluar bagi banyak orang. Ya, salah satunya adalah pekerja seni. Saya ini sebelumnya adalah seorang pekerja seni. Ya, dikatakan pekerja seni di dalam dunia entertainment. Ya, kalau di Indonesia suka dikatakan artis. Artis itu kadang-kadang konotasinya jadi lain ya kalau di Indonesia ya. Kayaknya ngartis, kayaknya sesuatu yang bisa positif, bisa negatif. Padahal sebenarnya artis sendiri berasal dari satu kata, yaitu pelaku seni. Orang yang bekerja di dalam bidang seni. Jadinya ketika seseorang mengerjakan seni, baik itu seni berupa tarian, seni panggung, mungkin juga di dalam hal-hal yang lain ya, baik itu seni panggung, seni peran, dan yang lainnya, itu semua ternyata adalah bagian dari seni. Dan saya lihat banyak sekali orang sangat cinta atau mengasihi pekerjaan mereka. Tidak salah, pekerjaan itu baik, tetapi ternyata kita harus lihat satu hal. Pekerjaan itu tidak selalu menolong kita. Artinya kayak gini, pekerjaan itu baik untuk kita lakukan dan Tuhan mengajarkan kita harus berdoa dan juga bekerja. Ya kan, orait labora. Benar-benar bukan cuma berdoa, tetapi melakukan sesuatu. Tapi ternyata manusia itu selalu ada keterbatasan atau ada kekurangan. Oleh sebab itu ada rasa letih, ada rasa capek, ada rasa nggak kuat. Ada rasa di mana kadang-kadang Anda bisa mengatakan cukup deh, enough deh. Mungkin banyak dari kita nih yang hari-hari ini udah ngerasa kayak gitu juga nih sama corona, situasi kesehatan, situasi keuangan, situasi kondisi kita. Kita ngelihat kayaknya aduh enough deh, enough. I had enough lah Tuhan dengan keadaan ini. Kayaknya kita pengen move on, pengen lewat dan pengen segala sesuatu ini berakhir begitu selesai dengan cepat. Ya, selesai dengan cepat. Ya, jadinya benar-benar selesai dengan baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat satu hal bahwa gini loh. Lihat deh. Bahwa setiap dari kita dipanggil, Anda dan saya, itu untuk membangun satu keluarga yang kuat. Apa sih keluarga yang kuat? Keluarga yang kuat itu adalah orang-orang yang di dalam hidupnya mereka mungkin tidak mendahulukan hal-hal yang lain, tetapi apa? Mendahulukan Tuhan dulu di dalam hidup mereka. Ternyata ada kekuatan loh di dalam Tuhan. Masa sih, Pastor? Enggak dong. Justru kerjaan dulu, justru dapat duit dulu, justru pelayanan dulu, justru yang lain dulu. Ternyata tidak. Ternyata untuk bisa mendapatkan keluarga yang kuat, pertama-tama kita harus cari pusat kekuatannya itu dulu. Ada pusatnya dulu. Ada center dari segala-galanya. Nah, pusat ini yang akan membawa Anda dan saya itu mengalami hal-hal yang nggak dialami sebelumnya. Kenapa? Kekuatan itu tidak datang dengan sendirinya. Artinya kayak gini. Waktu Anda berharap gini, wah tiba-tiba kuat, tiba-tiba bisa. Ada orang kayak gini, mengatakan juga kan bahwa persoalan yang kita lewati itu seringkali membuat kita jadi kuat. Oke? Bukan berarti Anda belum pernah mengalami permasalahan hidup, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, atau mungkin masalah-masalah yang lain yang ada di depan Anda. Tapi ketika Anda berhadapan dengan hal-hal tersebut, Anda diperbolehkan melewati hal-hal tersebut, maka Anda menjadi kuat. Jadi waktu kita pernah kehilangan orang yang kita cintai, kita menjadi kuat. Waktu kita pernah disakiti, kita menjadi kuat. Waktu kita pernah dihianati, kita menjadi kuat. Waktu kita pernah ditolak, kita menjadi kuat. Waktu kita pernah tidak dianggap, kita menjadi kuat. Waktu kita pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita percayai, kita menjadi kuat. Waktu kita pernah kehilangan pekerjaan, kita menjadi kuat. Waktu kita pernah berdoa dan tidak terjawab-jawab, kita malah jadi kuat. Katakan amin dulu, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa kok bisa jadi kuat? Itu baru hal-hal kecil. Kenapa saya katakan hal-hal kecil? Ya, Pastor, masa seumur hidup nyari masalah terus biar jadi kuat? Kan nggak mungkin. Betul nggak? Siapa yang mau hidupnya penuh dengan masalah?
Akhirnya supaya apa? Supaya makin kuat saya harus ketemu banyak masalah. Ya nggak mau lah, pastilah tentunya. Oleh sebab itu, saya kasih kunci sama kita semua hari ini, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu karakter yang luar biasa. Kalau kita bisa pelajari dan kita bisa lihat bagaimana Yesus itu melakukan pekerjaan yang besar di dalam pelayanannya. Dia berkeliling melakukan pekerjaan yang baik. Kenapa sih pekerjaan yang baik dikatakan selalu pekerjaan yang baik? Ya, karena di dalam pekerjaan itu Yesus berkeliling menyembuhkan orang-orang sakit, ya, menyembuhkan orang-orang sakit dan memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, waktu firman Tuhan katakan ini, saya pernah bahas ini kalau nggak salah di minggu yang lalu. Waktu Tuhan Yesus berkeliling melakukan kebaikan dan memberikan kekuatan, ternyata banyak orang itu tidak hanya butuh kesembuhan, tetapi kekuatan dalam melewati sakit penyakit mereka. Banyak orang itu kadang-kadang nggak perlu langsung harus selesai masalahnya, tetapi apa? Butuh kekuatan supaya bisa melewati masalah mereka. Ada dari kita nih saat ini, mungkin kita udah mikir-mikir, pertama-tama pengen banget pandemik ini selesai. Kalau bisa, tepuk tangan langsung, semuanya beres. Ekonomi jalan normal, keluarga-keluarga ini ada Butera, satu keluarga juga kita kangen nih, lama nggak pulang ke Makau. Butera, Pariki, semua pasti udah pada pengen pulang ke Makau juga, kerjaannya masih ada, menumpuk sekolah anak-anak. Helen juga, begitu juga dengan Adriel ya. Isaac sekarang udah stay di sana. Nah, teman-teman yang lain punya kerinduan untuk pulang, datang ke sini lagi. Ada kerinduan. Nah, tetapi ternyata semuanya nggak ada yang instan. Ternyata apa? Kita punya pekerjaan, kita punya kehidupan, kita punya keluarga, kita punya segala-galanya. Tapi at the moment ada situasi-situasi yang sangat mungkin hanya bisa menjadi bagian dari penolong tersebut. Oke? Tetapi pusat pertolongan itu sendiri ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memampukan kita untuk berjalan, untuk menjadi menang. Anda dan saya ini terpilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang bisa mengalami satu proses besar, tetapi bukan berarti tidak bisa menerima kemenangan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa apa? Kemarin diajarkan bagaimana bisa membangun satu keluarga yang kuat. Katakan bersama-sama dengan saya harus punya keluarga yang kuat. Saya harus punya keluarga yang kuat. Anda dan saya harus punya keluarga yang kuat. Keluarga kuat tuh gimana sih? Pastor, keluarga yang kuat itu tanggung jawab orang tuanya, bapak dan ibu. Orang harus tanggung jawab juga anak-anaknya. Menurut saya, semua bertanggung jawab di dalam keluarga. Bapak, ibu, anak-anak, semua punya tanggung jawab. Itu di dalam keluarga yang kecil. Lalu kalau Anda perbesar, keluarga yang lebih besar, keluarga di dalam gereja. Berarti bukan hanya pasturnya yang bertanggung jawab, tetapi juga para pengerja, para jemaat, semua bertanggung jawab bersama-sama. Lalu berikutnya di dalam organisasi, tentu ada ketua, wakil, pengurus, dan panitia, dan semua bahkan sampai juga anggotanya bertanggung jawab untuk kelangsungan daripada organisasi tersebut. Di dalam negara, kita melihat seperti negara kita tercinta, Indonesia, itu ada tanggung jawab presiden, wakil presiden, beserta semua staf menteri, lalu dewan-dewan yang ada yang duduk di dalam pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat, bahkan rakyat sendiri bertanggung jawab untuk kelangsungan yang namanya keluarga yang dalam jumlah lebih besar tersebut. Yaitu apa? Sama-sama satu rumpun. Anda dan saya adalah orang Indonesia. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, unity as a family itu penting. Kesatuan sebagai keluarga itu penting. Ketika Anda satu, ketika Anda kuat, bertanggung jawab satu sama lain, maka akan tercapai dan Anda akan tercapai goal, Anda akan mampu untuk melewati masalah tekanan yang ada hari-hari ini. Nah, kekuatan di dalam keluarga itu seperti apa sih, Pastor? Oke. Firman Tuhan katakan seperti gini di dalam Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Kalau Anda bisa buka ya, Anda bisa lihat di dalam Mazmur 127 ayat 1. Dikatakan seperti gini, nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya adalah firman Tuhan ini mengatakan bahwa di tengah sekarang kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya negara yang mengasihi juga memelihara kita punya komunitas, kita punya gereja, tetapi apa? Tetap kita butuh Tuhan ada di dalamnya. Kita butuh Tuhan hadir di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhanlah pusat kekuatan tersebut. He is the center of our strength. Dialah pusat kekuatan di mana dikatakan bahwa
Keluarga yang kuat itu adalah keluarga yang bisa stay at home bersama-sama. Saya katakan sekali lagi. Keluarga yang kuat itu keluarga yang bisa stay at home bersama-sama. Kok maksudnya gimana sih Pastor stay at home bersama-sama? Yes. Ternyata yang paling sulit itu adalah untuk tinggal di rumah bersama-sama. Satu waktu kemarin ada seorang sahabat message saya, dan dia baru tahu ternyata kalau saya nggak ketemu istri sama anak-anak saya selama 4 bulan. Terus dia katakan gini, bro baru tahu ternyata kemarin Boni sama anak-anak tuh baru pulang ya, katanya kepisah ya lama selama ini selama 4 bulan. Iya, saya bilang gitu karena pandemi ini kena lockdown. Terus mereka bilang gini, waduh, ngucap syukur ya, bini lo kuat juga ya jagain anak 4 ya, jagain anak 3. Bukan profet, 3. Yang 4 tuh si Isaac. Nah, kebayang nggak? Jagain anak 3, berempat doang gitu bro. Dia kok kuat ya bisa jagain. Terus dia langsung kata, dia tiba-tiba jadi nggak ngerti siapa dia mau lagi curhat atau dia cuma mau ngasih pendapat. Tapi dia langsung katakan gini, cuma kalau gua mah jadi bini lo mah, ogah gua bro tinggal di rumah bareng anak-anak sehari sama 4 bulan nggak kemana-mana katanya. Mungkin rasanya sesuatu yang indah sebenarnya, tapi banyak orang ketika mereka melewatinya, mereka bilang, mana tahan, nggak kuat. Sebelumnya mah kalau punya planning, gampang-gampang aja. Apalagi kalau rumahnya, mungkin rumahnya cukup besar. Ya, rumah di Indonesia besar-besar biasanya, ada pekarangannya. Lalu ada kamar, mungkin setiap ada orang tua punya kamar sendiri, anak punya kamar sendiri. Ya, semua bisa pisah-pisah. Ketemu cuma jam makan doang, ya sudah, lain itu persoalannya ya, mungkin sedikit. Tapi kebayangkah Anda, misalnya ternyata mereka keluarga yang pas-pasan, atau rumahnya tidak besar, atau mungkin tidak tinggal di rumah, tapi tinggal di apartemen, yang kamarnya notabene mungkin hanya 1 atau 2 kamar saja, dan anaknya banyak. Setiap hari ketemu wajah tatap muka dengan muka, tidak ada taman di luar, lagi di lockdown. Setiap hari ketemu di kamar ketemu, di luar ketemu, di ruang makan ketemu, bahkan kamar mandi pun bisa berebutan. Tentu nggak akan mudah, nggak akan gampang buat mereka semua ketemu dengan pribadi yang sama, padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang mereka cintai loh. Bukan orang-orang yang mereka sebelin, bukan orang-orang yang mereka musuhi, bukan. Tapi orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka hargai, orang-orang yang mereka doakan. Nah, oleh sebab itu tadi saya kembalikan lagi kepada kita semua. Bukan berarti kita punya segala-galanya. Oh, sudah aman, aku udah punya keluarga, punya istri, punya suami, punya pekerjaan, punya bisnis, punya kendaraan, punya tabungan, maka aku aman. Bukan, itu semua hanya bagian dari yang menyempurnakan segala sesuatu. Tetapi, dialah pusat segala-galanya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Jikalau bukan Tuhan juga yang berjaga-jaga, maka sia-sialah juga kalau pengawal berjaga-jaga. Oleh sebab itu penting banget kita mengerti di sini bahwa gini loh, setiap anggota keluarga, setiap anggota gereja, setiap warga negara, semua bertanggung jawab untuk kebaikan tempat atau tempat yang mereka anggap sebagai rumah atau sebagai keluarga mereka sendiri. Katakan amin. Di sini dalam nih ngomongnya. Berarti tanggung jawabnya gede dong, Mas Sur. Banget. Anda harus benar-benar menganggap bahwa keluarga Anda, lingkungan Anda, rumah Anda itu adalah tempat yang terbaik yang Tuhan kasih sama Anda. Nah, kalau dikembalikan ke zaman dahulu kala ya, ternyata ya di dalam sejarah nih saya lihat ada orang menulis di dalam sejarah ya. Di dalam sejarah itu dituliskan seperti kayak begini. Kalau dikatakan mengenai rumah pada zaman dahulu kala, maka rumah itu adalah digambarkan sebagai seorang ayah, seorang kepala yang membangun tempat untuk peristirahatan. Nah, zaman dulu tempat peristirahatan itu ada terpisah-pisah, artinya ada rumah sendiri untuk yang namanya rumah utama, tapi juga ada rumah khusus. Karena dulu tamannya besar-besar ya, ada rumah atau bungalow khusus untuk winter atau ketika musim sedang dingin. Jadi rumah itu mungkin rumah hangat yang tidak cocok ditempati waktu pada saat musim panas atau musim kemarau. Jadi mungkin rumahnya lebih rapat, lebih tertutup, mungkin lebih tebal dindingnya, atasnya lebih tertutup dengan rapat, jadi lebih hangat rumah tersebut. Yang dipakai hanya pada musim-musim dingin. Nah, ini biasanya terjadi di daerah barat, daerah Eropa, atau jauh dari garis khatulistiwa. Dan terus juga dikatakan juga bahwa rumah itu bukan hanya winter house, bukan hanya, tetapi juga dikatakan bahwa apa?
Rumah adalah tempat untuk berbagi cinta. Mengekspresikan cinta. Anda kebayang nggak hari ini? To express the love. To express the warmth of love. Jadi untuk mengekspresikan kehangatan cinta. Bahkan dikatakan juga, rumah itu adalah tempat dimulainya canda dan tawa. Nah, coba saya tanya sama kita semua nih, anak-anak Tuhan. Berapa banyak udah nggak nemuin canda dan tawa di rumah? Banyak udah bosan. Berapa banyak di rumah udah nggak ketemu lagi canda tawa? Canda tawanya itu ya harus dilakukan di luar. Di taman baru ketawa-tawa. Ketemu temen yang lain, mungkin anak-anak ditemuin sama teman-temannya, baru anak-anak ketawa-tawa. Tapi di rumah adanya ketegangan. Adanya peraturan. Adanya harus A, harus B. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semua kayaknya tegang, ketat. Semua harus ikutin aturan. Makan jam segini, ini, itu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak boleh malas. Semua harus bersih. Semua harus bereskan. Semua harus ini, semua. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat rumah itu seringkali hari-hari ini bukan menjadi tempat lagi untuk yang paling safe zone. Tetapi apa? Rumah itu menjadi tempat yang paling mencekam untuk kita semua. Jangan jangan salah. Mestinya apa? Di rumah, ketika Anda datang, pulang ke rumah, Anda capek dari tempat pekerjaan Anda. Waktu Anda bilang sama istri Anda, aduh saya capek nih ketemu bos saya yang seperti ini. Maka apa? Ada seorang istri yang akan menenangkan Anda. Udah tenang Pak, udah banyak sabar Pak. Atau mungkin dipeluk, didoain, dikasih minum. Waktu juga mungkin anak-anak stres di sekolah. Bayangkan, saudara yang kasih Tuhan. Kita semua bekerja 8 jam sehari. Kebanyakan ya yang bekerja dengan shift. Kecuali kita. Ya, karena kita ministry biasanya lebih dari itu dan tidak kenal jam. Nah, lalu berikutnya orang-orang yang punya shift 8 jam dalam sehari bekerja. Setelah itu tentunya anak-anak juga sekolah berjam-jam loh saudara, dari pagi sampai sore. Nah mereka pulang, mereka butuh istirahat, mereka butuh ketenangan. Tapi kadang-kadang kita push, anak-anak pulang, ayo kerjain PR cepet-cepet, ayo kerjain tugas, ayo nanti mau ulangan, ayo ini, ayo itu. Wah, tekanan begitu besar di rumah, sehingga tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi permainan, tidak ada lagi namanya keceriaan, tidak ada lagi namanya persahabatan di dalam rumah. Tidak adanya gesekan demi gesekan. Suami pulang, ngedumel sedikit, istri marah. Istri datang, ngedumel tentang anak-anak, suami marah karena banyak didumelin. Lalu kebalikannya juga, anak-anak pulang, sedikit santai sedikit, orang tua marah karena melihat anak-anaknya santai, tidak cekatan, tidak cepat, tidak mengerjakan ini itu. Akhirnya apa, saudara? Rumah jadi tegang. Akhirnya semua yang tadinya mestinya supporting sistem kita atau bagian dari kesempurnaan untuk menuju kekuatan, tiba-tiba rontok perlahan-lahan. Nah, saudara, ada satu kisah yang menarik di dalam Alkitab tentang Ayub. Yuk kita buka yuk kitabnya Ayub yuk. Kitabnya Ayub itu digambarkan tentang bagaimana Ayub itu sebagai orang yang sangat luar biasa. Kita lihat Ayub ini dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Ayub 1, dikatakan bahwa Ayub adalah seorang laki-laki di tanah Uz, dan orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, jadi dia memiliki 10 orang anak ya saudara yang kasih Tuhan ya. Dan dikatakan juga ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di sini ada sebuah jaminan dalam kehidupan Ayub beserta anak-anaknya. Artinya gini, Ayub tidak memiliki kerepotan dalam membesarkan 10 orang anaknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dikatakan budak-budaknya saja jumlahnya sangat besar. Artinya apa? Budak yang bagi yang memelihara binatang, bagi yang memelihara unta, kambing domba, lembu, keledai, itu jumlahnya banyak. Masa nggak ada budak-budak yang jaga di rumah? Artinya orang-orang yang membantu di dalam rumah tangga, mungkin bawain makanan, mungkin cuciin baju, mungkin juga beres-beres rumah, membersihkan rumah. Kalau kita bisa katakan, mungkin 10 anak Ayub beserta Ayub ini hidup dalam taraf kehidupan yang cukup tinggi. Artinya mereka menikmati segala sesuatu layaknya orang yang kaya zaman sekarang. Karena semuanya punya. Tetapi di sini dikatakan juga, kenapa? Anak-anaknya yang lelaki, yaitu 7 orang tadi, biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing.
Kebayang nggak? Pesta di rumah masing-masing menurut giliran. Artinya 7 orang itu senang party. Kebayang kalau misalnya 7 orang senang party, dari Senin sampai Minggu itu party dulu kali. Kalau giliran, ganti-gantian. Pengen punya banyak anak, jangan sampai ntar banyak anak tiap hari party. 7 orang anak bergantian. Karena kenapa? Mungkin temennya yang satu datang. Oh, nggak bisa dong semua teman datang. Aduh, jangan semua datang. Yaudah, besok si B, aku Pak, temanku dari sekolah mau datang. Wah, datang juga. Mungkin si C, besoknya teman mau datang main game di rumah. Datang semua. Lalu si D, teman datang. Oh, wah, pokoknya datang. Nah, nanti nih, Isaac nih, teman-temannya Jaden nih. Main semua ke rumah nih, datang nih. Belum lagi adik-adiknya Jaden semua ya. Adik Jaden 4 orang, 7 orang itu. Terus di situ katakan, dan ketika saudara perempuan mereka diundang juga loh untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Dan dikatakan ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita melihat satu karakter yang luar biasa sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin saat itu kepada Ayub. Yang saya mau bahas lebih kepada hal yang ini ya, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena Ayub really take care the family. Dia jadi bapak yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Tetapi kita melihat anak-anaknya hidup di dalam kebebasan. Kebebasan yang mereka penuhi, kenapa? Karena mereka punya segala-galanya. Ternyata ada plus minus ketika orang punya segala-galanya. Kenapa? Tendensinya adalah setiap orang ketika kita hidup di dalam zona nyaman atau zona yang aman hari-hari ini, kita tendensinya akan lebih untuk mencari kesenangan hidup dibanding cari Tuhan. Kita akan lebih untuk bersenang-senang, berkumpul dengan teman-teman, berpesta, mengadakan perkumpulan, bermainlah, tertawa canda dan sebagainya, lebih dengan teman-teman dibanding apa? Kita datang bersama-sama kehadirat Tuhan bersama keluarga. Tetapi ayahnya, yaitu Ayub, tahu tentang hal ini. Dan Ayub panggil mereka, menguduskan mereka kembali setiap mereka habis pesta-pesta, setiap mereka habis minum-minum, bapaknya panggil, lalu mempersembahkan korban kehadirat Tuhan, dan berdoa untuk setiap anak-anaknya. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau bilang gini, Ayub ini luar biasa, benar nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Tetapi kita lihat di sini satu kisah ini. Pembelajaran yang berharga apa? Ayub tetap mengajarkan tentang kepada anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Untuk takut akan Tuhan. Dan gak gampang. Anak-anaknya hidupnya tetap pesta pora. Tetap suka-sukanya mereka. Tetapnya. Jadi di sini kayak gini. Saya melihat gini loh. Satu sisi gini. Kok saya melihat kisah ini kayak gini ya? Kenapa bapaknya benar, anak-anaknya gak benar ya? Gitu. Mungkin saya gak berhak untuk menghakimi. Tetapi saya melihat dari kisah ini, Ayub mencoba mengajarkan, mengasih tahu. Tapi mungkin peranannya apa? Ayub terlalu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya memiliki segala sesuatu, sampai mereka lupa bahwa apa? Waktu mereka memiliki kekayaan, bukan berarti mereka harus habis-habisan jor-joran dengan kekayaan yang mereka punya itu, tetapi sebaliknya. Seharusnya hidup mereka itu bukan berpesta pora, tetapi mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di sini kita lihat ada kekurangan yang terjadi di dalam family ini. Yaitu apa? Bahwa mereka hidup seperti di dalam dua dunia. Anak-anaknya hidup di dalam kebenaran ketika datang bersama dengan ayahnya atau dengan bapaknya. Tetapi ketika dia hidup dengan teman-temannya, dia tidak hidup di dalam kebenaran. Artinya apa? Anak-anaknya tidak jadi contoh. Anak-anaknya tidak memperkatakan kebenaran. Anak-anaknya tidak copy-paste apa yang dia pelajari dari bapaknya. Yaitu apa? Untuk berdoa, menguduskan diri. Tetapi apa? Anak-anak laki-lakinya bahkan mengajak adik-adik perempuannya semua untuk minum-minum, pesta pora, senang-senang. Itu yang dilakukan terus oleh mereka. Artinya, keluarga ini mengalami keturunan yang mulai ngaco. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang apa sih yang pastor mau sampaikan sama kita semua pada siang hari ini? Yang saya mau sampaikan pada kita semua siang hari kayak gini. Kadang-kadang kita pikir kalau kita udah kaya, kalau kita udah punya uang, akhirnya kita punya duit, akhirnya kita punya pekerjaan bagus, akhirnya kita punya keluarga, akhirnya kita punya keberhasilan. Kita selalu pikir bahwa itu yang akan memenuhi keluarga kita. Itulah yang akan menjamin keluarga kita. Ini akan jamin anak-anak saya, pastor. Ini akan jamin masa depan saya. Ini akan menjamin kehidupan keturunan saya. Tetapi apa? Belajar dari kisahnya Ayub.
Ternyata, waktu tadi kita menyanyi lagu tadi, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Ketika kita tahu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Anak-anak kita pun akan hidup takut kepada Tuhan. Ingat, mereka tidak menjadi orang hebat karena mereka punya banyak duit. Mereka tidak akan menjadi orang-orang yang bisa memberi kepada banyak orang lain karena mereka terkenal, mereka populer, mereka kaya. Tidak. Tetapi karena hidup takut akan Tuhan, itulah awal dari segala-galanya. Katakan amin. Nah, siang hari ini saya mau refresh diri kita tentang kekuatan ini. Ternyata apa? Ayub tahu benar kok. Dia ngelewatin masa, saya singkat saja kisahnya ya, di mana segala sesuatu diambil dari dia. Diambil, dia kehilangan segala-galanya. Segala sesuatu yang dia cintai, segala sesuatu yang dia kasihi, semua itu habis. Dibakar dari api, dari langit, sedang memakan habis segala sesuatu yang dia punya, semuanya hilang. Bahkan angin ribut datang dan menghancurkan, roboh, hancur semua. Habis semua yang dia punya. Bahkan dia katakan kepada Tuhan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan ayat 22 katakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah. Paling nggak gampang nih apa nih kalau kita lagi ngelawatin masa-masa seperti sekarang ini. Anda mungkin melihat gitu, Tuhan kok pekerjaanku diambil. Tuhan, kok keuanganku saat-saat ini diambil, finansialku. Kok Tuhan kesehatan aku diambil. Tuhan kok orang-orang yang aku cintai diambil dari aku. Baik itu orang tua kita, baik itu mungkin kekasih kita, pasangan kita, atau orang-orang yang kita cintai, siapapun mereka, kok diambil dari aku. Kita nggak ngerti, tapi dengar baik-baik. Karena seharusnya kita, Anda dan saya, adalah orang-orang yang tahu di mana pusat kekuatan kita. Di sini Ayub katakan bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Dia mengerti konteks tentang segala sesuatu itu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan saja segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia mengerti konsep itu. Bagaimana dengan Anda hari ini? Anda dan saya. Kira-kira kita punya konsep apa dalam hidup kita? Kekuatan apa yang kita punya? Apakah hari ini waktu engkau dapat kerjaan baru, engkau lebih senang dibanding engkau membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah engkau lebih senang hari ini didapat uang tiba-tiba, mungkin dapat gaji, atau dapat pembayaran, atau dapat surprise uang dari orang lebih senang, atau waktu dikasih duit sama orang kayaknya lebih senang, dibanding apa? Dibanding kita membangun hubungan sama Tuhan. Saya berkata begini bukan maksudnya klise, artinya adalah Pak Pastor, hidup kan kita juga harus menghadapi realita, artinya kita harus juga bersuka cita dengan semua kita terima. Yes, kenapa tidak? Tetapi semua itu hanya tambahan. Bonus yang Tuhan kasih. Tetapi sesungguhnya adalah Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah pusat kita. Bisa dikatakan firman tadi, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia semuanya. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka pengawal pun berjaga-jaga, tidak akan mampu untuk berjaga-jaga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya bilang sama kita semua pada siang hari ini, berarti Anda dan saya bertanggung jawab. Katakan, aku bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab untuk keluargaku. Aku bertanggung jawab untuk komunitasku. Aku bertanggung jawab untuk gerejaku. Aku bertanggung jawab untuk kotaku. Aku bertanggung jawab untuk bangsa dan negaraku. Katakan amin. Kalau Anda mau belajar untuk bertanggung jawab, Anda nggak limpahkan apa-apa ke pasangan Anda. Anda nggak limpahkan apa-apa ke anak Anda. Tidak. Tapi Anda bertanggung jawab. Suami istri Anda bertanggung jawab. Anak-anak Anda bertanggung jawab juga. Semua diberikan tanggung jawab yang sama. Porsi yang sama di dalam keluarga. Maka apa? Lihat. Bonus yang baik itu akan menjadi penopang Anda untuk semakin kuat. Dan Tuhan yang akan menjadi pusat di tengah-tengah dari kekuatan tersebut. Saya percaya bahwa kekuatan yang terbesar adalah, strong family adalah apa? Ketika hari ini komitmen yang baru dibangun lagi, apresiasi kepada orang yang kita kasih dilakukan lagi, komunikasi yang baik dilakukan lagi, dan waktu untuk bisa bersama dilebihkan kembali. Ya, jadi apa saja tadi? Komitmen dibangun lagi, apresiasi atau penghargaan, perkataan manis diucapkan lagi kepada orang sekitar kita, komunikasi yang baik antara kita dengan pasangan, dengan anak-anak kita, bahkan waktu bersama-sama. Ingat, rumah adalah tempat kita bercanda tawa. Rumah adalah tempat kita saling memeluk, saling mengasihi satu sama lain. Rumah itu bukan tempat kita menghukum, menghardik, mengharuskan ABC ini segala macam. Ya, peraturan memang harus ada. Ya, tetapi apa? Jangan jadi satu orang
yang maunya peraturan itu harus berjalan dengan ketat, ada hukuman dan segala macam, sampai akhirnya kita lupa apa? Kita lupa mengasihi mereka, kita lupa menerima mereka apa adanya. Mulai hari ini, para suami, para istri, anak-anak, bahkan Anda yang masih single sekalipun, terimalah pasangan yang ada di samping Anda. Jadikanlah mereka orang-orang yang Anda tahu bahwa apa? Tuhan kasih mereka Anda sebagai bagian daripada keluarga Anda dan kehidupan Anda. Katakan amin. Hari ini, kalau Anda ada di dalam rumah tangga, kalau Anda ada di dalam tempat pekerjaan, mungkin bagi Anda juga banyak yang kerja di rumah tangga, jadikan itu keluarga Anda loh. Itu maksudnya. Jadikan komunitas Anda keluarga Anda, jadikan gereja Anda itu juga keluarga Anda. Bahkan jadikan juga yang namanya kota dan negara tempat Anda berdiri saat ini, itu juga menjadi keluarga Anda. Maka apa? Semuanya ini firman Tuhan katakan, berdoalah bagi kesejahteraan kota, bagi keluarga, bagi tempat komunitas di mana kamu ditempatkan hari ini, maka engkau akan menerima kesejahteraan kota, komunitas, keluarga, bahkan tempat tersebut. Katakan amin. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa bagi kita semua, ketika kita mampu mendirikan rumah kita yang baru hari ini bersama dengan Tuhan, lihat ada sesuatu hal yang baru yang akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini mau tambah sesuatu? Aku agak-agak susah di tempatnya dari tadi. Ada semua. Ya karena topiknya dari kemarin kan excellent family ya. Excellent family itu seringkali orang tuh salah artikan adalah di mana keluarga itu harus sempurna, di mana keluarga itu harus tidak ada flaws, tidak ada kesalahan, atau tidak ada apa ya hal yang tidak baik gitu ya. Padahal kita tahu sendiri bahwa keluarga itu kalau buat aku pribadi ya, selama aku 14 tahun pernikahan dan kita baru ulang tahun pernikahan ke 14 tahun, dan kita belajar banyak hal bahwa family doesn't have to be perfect, but it have to be fruitful gitu loh. Bagaimana keluarga itu tidak harus menjadi sempurna, tetapi harus jadi berbuah. Bagaimana anak kita harus jadi buah juga untuk orang lain, istri kita harus berbuah dalam arti jadi berkat orang lain, suami kita menjadi berkat buat orang lain, dan kita nggak selfish untuk menjadikan mereka seperti apa yang kita mau gitu. Ada satu cerita yang mungkin semuanya udah tahu. Dulu waktu aku kecil tuh aku balet kan ya. Waktu aku kecil tuh aku balet sampai aku umur 14 tahun. Jadi setiap hari tuh kalau mau nyari aku tuh cuma di 2 tempat. Satu di ice skating ring dulu di Taman Anggrek karena aku ambil ice skate, figure ice skating karena aku punya basic balet. Jadi aku ambil figure ice skating. Akhirnya aku berpindah ke hoki yang akhirnya jadi lebih ke cowok gitu ya. Cuman aku dari kecil tuh aku balet. Pernah sekali waktu aku tuh kesleo kaki aku pas aku balet, sehingga aku nggak bisa ngeles berapa lama gitu. Nah, aku sedih banget karena itu dalam hati aku tuh, pokoknya aku suatu hari aku mau ke Rusia, aku mau sekolah di Rusia, aku mau lanjutin balet, pokoknya aku harus jadi penari balet gitu loh. Nah, sekali waktu itu aku kesleo dan aku nggak bisa ngeles beberapa minggu gitu, dan itu tuh menyebabkan aku tuh sedih dan kecewa. Aku ingat banget, ini aku baru ingat cerita ini ya. Nah, pas aku dibawa ke tukang pijit maksudnya di Indo tuh banyak banget kan apa ya bahasa Chinese-nya tuh kayak sensei gitu ya. Nah, itu aku dipijit kakinya. Padahal kaki aku tuh pas lewat tuh di ankle-nya karena aku twist, pas aku muter aku twist kaki aku. Jadi sebenarnya sakit tuh di sini. Tetapi kenapa aku dipijitnya di pangkal paha gitu loh. Ngerti ya? Ini paha ya. Jadi bukan tangan sebenarnya, tapi di pangkal paha. Terus pas aku disembuhkan, setelah dipijit itu disembuhkan, dan aku mikir loh kenapa mesti di situ ya, pas lagi dipijit aku bilang kenapa dia mesti betulinnya di tempat lain, bukan di tempat yang dimana aku sakit gitu loh. Nah, aku dalam hati aku mikir gini, sebenarnya di sini saya tahu nggak sih apa yang dia bikin gitu. Tapi ternyata banyak hal justru aku nggak ngerti. Yaitu ternyata kalau aku mau disembuhkan di ankleku, urat-uratku harus dibenerin dari atas baru ke bawah, sehingga kaki aku bisa kembali baik dan aku bisa menari lagi. Nah, satu hal yang aku diingetin sama Tuhan adalah seringkali pada saat kita berdoa sama Tuhan, kita minta apa yang kita mau gitu loh. As a family, kita pengen banget anak kita tuh gak akan out of course, dia menjadi anak yang sempurna, suami aku punya pekerjaan yang bagus, gak akan pernah diberhenti pekerjaan, harus sukses, atau sebagai istri aku harus bisa melakukan segala pekerjaan dengan baik, aku bisa melayani, aku bisa melakukan banyak hal, aku harus menjadi satu mantu yang sempurna mungkin gitu. Sementara we are not perfect as a human being gitu loh. Kita sebagai manusia kita ini gak perfect. Nah, seringkali pada saat kita berdoa,
percaya nggak sih sebenarnya Tuhan tuh menyembuhkan tuh dari pangkalnya dulu gitu loh. Jadi mungkin contohnya seperti Efra. Pada saat aku berdoa untuk Efra, pertama aku punya suami diabetes, terus aku punya Efra. Pas aku punya Efra diabetes juga, aku bilang Tuhan, definitely this family will never be perfect gitu. Ini keluarga nggak akan pernah bisa sempurna. Aku pernah ngalamin itu, aku pernah ngerasain down, ngerasain sedihnya kayak apa gitu. Tapi aku ingat banget, pada saat aku nggak fokus sama itu, tapi aku fokus sama apa? Fokus sama blessing others. Nah, bagaimana aku blessing others? Aku cari orang-orang yang sama seperti aku dan aku memberkati mereka juga. Ternyata tanpa aku sadari, aku tuh disembuhkan, aku dipulihkan. Mungkin bukan disembuhkan secara physically, mereka nggak suntik lagi. Tetapi paling pertama adalah keluarga kita menjadi utuh spiritually. Jadi spirit kita tuh semua tuh akhirnya mengandalkan Tuhan. Karena kita memiliki di dalam keluarga chronic illness, ada 2 orang yang chronic illness itu, penyakit kronis. Jadi akhirnya kami benar-benar dipulihkan secara spiritual gitu loh. Nah, ingat gak sih ada cerita satu apa? Janda Sarfat ya kan semua tahu. Dia tuh tahu banget bahwa besok dia akan mati gitu loh. Dia nggak akan bisa makan lagi. Kalaupun dia kasih Elia, ya dia tahu Elia, ya udah Elia makan tapi aku akan mati besok gitu. Tapi dia nggak fokus sama itu, dia fokus sama orang lain. The one who bless others, they will be blessed juga gitu loh. Pada saat kita sebagai family, kita nggak cari kesempurnaan, tetapi kita mau berbuah dan menjadi berkat untuk orang lain juga, kita pasti akan menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi sempurna di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Karena we will never be perfect. Per family kita pasti ada kesalahan, pasti kita rentan membuat kekecewaan terhadap orang lain. Tapi aku percaya, pada saat kita mengandalkan diri sama Tuhan Yesus, kita akan menjadi keluarga yang berbuah. So, it's not, goal kita bukan to have a very perfect family, but fruitful family. Ada satu firman yang aku mau bacain satu ya, penting banget buat kita mungkin. Those who bless others will be abundantly blessed themselves. Those who help others are helped. Itu adalah Amsal. Aku bacain aja biar. Di Amsal 11 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bagaimana? Janda Sarfat nggak takut, dia memberikan minum kepada Elia, dia memberikan makan bahkan. Padahal itu yang paling terakhir untuk keluarga dia loh. Ini kita ngomongin keluarga, bukan dia perorangan ya, tetapi untuk keluarga dia, bayangin dia mengorbankan anaknya juga loh. Tapi akhirnya apa? Dia memiliki minyak dan apa? Dan roti bahkan yang seumur hidup dia nggak akan habis. Itu yang aku pelajari dalam pernikahan kami. Semua tahu kita baru mengalami baru anniversary 14 tahun. Ternyata to be a perfect family itu tuh susah banget. Akhirnya kita akan kecewa karena kita nggak akan pernah punya suami yang sempurna di mata kita, anak yang sempurna di mata kita. Berjalannya waktu, Olivier menjadi ABG. Olivier nggak akan menjadi anak yang sempurna juga, tapi aku mau menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Dan bagaimana caranya? Pada saat ada sahabat-sahabat aku yang juga punya anak-anak umur-umur se-Olivier, yang lagi out of course, lagi mulai ngelawan orang tuanya, mulai nggak mau dengar kata lagi, aku ada bersama-sama mereka. Bahwa apa? You know what? Ini proses daripada anak itu menjadi dewasa. Yuk kita sama-sama yuk bergandengan tangan as a mom, kita bergandengan tangan, kita melewati masa-masa ini, dan suatu hari, aku bilang, suatu hari kelak kita melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang fruitful, suami kita menjadi suami yang fruitful, aku pribadi menjadi fruitful, yaitu akan menjadi berkat untuk orang lain juga. Dan our house will be blessed. Rumah kita akan diberkati. Rumah kita akan mengalami kelimpahan, keluarga kita akan mengalami pemulihan, kesembuhan seutuhnya. Itu aja yang aku mau sampaikan, semoga menjadi berkat buat kita. Jadi jangan lupa, apapun kadang kita kalau melihat, kok kayaknya kita doa kita nggak dijawab. Sering kali bukan nggak dijawab, tapi Tuhan memperbaiki di tempat di mana yang seharusnya itu harus diperbaiki dulu. Sehingga berkat Tuhan bisa mengalir secara utuh. Thank you. Amin. Haleluya. Pokoknya kita diberkati Tuhan siang hari ini. Menjadi keluarga yang baik, instead of menjadi keluarga yang sempurna. Menjadi keluarga yang utuh. Secara apa? Kebutuhan terpenuhi semua di dalam keluarga. Di dalam gerejamu, dalam komunitasmu, di dalam keluarga, di dalam negara, bahkan di kota. Kita diberkati dengan di mana kita berada hari ini ya. Dengan Makau, walaupun kita bukan orang Makau, tapi kita juga melihat bagaimana Tuhan memelihara kita di dalam tempat ini. Kenapa? Karena kita terus berdoa buat Makau. Itulah janji Tuhan. Berdoalah di tempat di mana kamu tempatkan hari ini. Bagi Anda semua yang mungkin saat ini lagi kerja di Makau, jauh dari keluarga. Pastor, saya jauh dari keluarga saya nggak sama keluarga saya saat ini.
Tapi tidak ada salahnya juga Anda mulai berdoa buat tempat di mana Anda ditempatkan hari ini. Perkatakan doa-doa berkat. Perkatakan, bilang Tuhan kasih kekuatan. Hadirlah di dalam keluarga ini. Karena justru kayak tadi, kita tidak mengharapkan kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu adalah miliknya Tuhan. Sesungguhnya kita mengharapkan Tuhan. Supaya Tuhan hadir, maka akan ada kesempurnaan. Amin. Haleluya. Yuk kita satukan hati kita. Karena waktu sudah siang saat ini juga. Dan apakah dari teman-teman ada yang mau didoakan secara khusus atau mau disampaikan secara khusus lagi kepada kita semua? Semua aman, semua baik keadaannya? Kalau ada boleh dituliskan supaya kita mungkin bisa bantu untuk bacakan atau kita doakan di tengah. Kita berdoa, kita tutup dengan doa ya. Haleluya. Kita satukan hati kita yuk. Karena saya percaya bahwa Tuhan begitu baik banget sama kita. Dia nggak pernah ninggalin Anda, dia nggak pernah ninggalin saya, dia nggak pernah ninggalin keluargaku juga. Aku melihat bagaimana Tuhan begitu sayang sama kita semua. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kiranya Tuhan kami mau satukan hati kami Tuhan. Untuk terus memuji nama Tuhan. Melihat pekerjaan-Mu yang besar Tuhan. Melihat kasih-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you, sing I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you.
I love to worship you. Sing, I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. With all of my heart and all of my soul. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Adakah saat ini, hari-hari ini kita yang sedang merasa lemah, mungkin dengan situasi di dalam keluarga kita? Adakah hari-hari ini kita merasa tidak mampu lagi di dalam keluarga kita? Banyak tekanan, banyak hal-hal yang menekan, maka membuat kita tidak percaya, kehilangan confidence kita di dalam Allah. Ingat, mungkin segala sesuatu kau sudah raih selama ini. Mungkin kau sudah bangun selama ini pekerjaan yang baik, bisnis yang baik, karir yang baik. Mungkin kau sudah coba bangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang kau kasih di dalam keluarga kecilmu, baik itu suami, istri, atau anak-anak. Mungkin juga di dalam komunitas, di dalam pekerjaanmu, bahkan di kota di tempat kau berada saat ini. Mungkin kau sudah mencoba, kau berusaha. Tapi saya katakan kepada kita semua, apa yang kita punya hari ini, yang Tuhan berikan kepada kita, semua itu hanya bonus atau bagian daripada kesempurnaan tersebut. Tetapi pada siang hari ini, hadirkanlah kembali kuasa Tuhan dalam hidup. Sebab sia-sialah orang yang membangun rumah tanpa Tuhan. Bahkan juga sia-sialah orang-orang yang membangun kota, berjaga-jaga atas kota hanya dengan pengawal-pengawal saja. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang mampu melakukan semua hal tersebut. Maka kiranya saat siang hari ini juga Tuhan berikan kekuatan yang baru ke dalam kehidupanmu, ke dalam keluargamu, ke dalam sekitar sekelilingmu saat ini, juga komunitasmu, di dalam juga pertemananmu, persahabatanmu, di dalam gerejamu saat ini juga. Kami percaya Tuhan turun kasih-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan melihat bahwa ketika Allah hadir, maka segala sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Oh, ketika Allah hadir, maka mujizat terjadi. Ketika Allah hadir, maka kesembuhan terjadi. Ketika Allah hadir, maka ada jawaban bagi doa-doa kami. Ketika Allah hadir, maka ada kekuatan yang baru bagi kami. Berkati yang bekerja ya Tuhan, berkati yang berkeluarga saat ini, berkati yang berusaha. Tuhan, berkati yang sedang memulai sesuatu yang baru. Berkati Tuhan yang mungkin masih bekerja sama orang lain, tapi berkati mereka Tuhan. Berkati yang studi, berkati kami yang single Tuhan, berkati semua di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak, supaya kami terus menjadikan sekitar kami menjadi keluarga di tempat kami bisa bertanggung jawab. Dan kami hadirkan Tuhan di tengah-tengahnya. Sehingga kekuatan yang baru muncul, oh kekuatan ekstra muncul, oh keberhasilan muncul, keberuntungan muncul Tuhan, kemenangan muncul Tuhan, damai sejahtera muncul, sukacita muncul. Kami klaim kembali di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari ini. Terima kasih untuk kami yang bisa setia hadir pada siang ini. Terima kasih buat gerejamu yang akan berulang tahun Tuhan ke-10 pada awal Agustus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan anniversary, buat kami semakin kuat. Bangkitkan kembali Tuhan para pemimpin-pemimpin, koordinator-koordinator yang bertanggung jawab dengan tugas mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang diandalkan. Sebab mereka, maka gereja-gereja diberkati, orang-orang komunitas diberkati. Sebab ada orang-orang yang mau bertanggung jawab dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari.
Terima kasih buat Zoom pada siang hari. Terima kasih buat Lunch Break Worship. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang bisa hadir dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siap terima berkat Tuhan sekali. Angkat kedua tanganmu saat ini. Sesuai dengan imanmu kepada Yesus Kristus. Maka diberkati lagi hidupanmu pada siang hari ini melalui Bapa di sorga. Bahkan kasih Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun memenuhi kita sekali lagi. Kasih yang meniadakan ketakutan dan kekhawatiran. Kasih yang memberikan pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan pengurapan yang kudus daripada Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kami saat ini juga. Di dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan yang fresh, yang baru Tuhan yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Untuk menghadapi hari-hari kami. Sampai pada saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali. Didapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. God bless. Haleluya. Saya buka, saya unmute dulu semua teman-teman sebentar. God bless. Oke, sudah di-unmute. Makasih Pastor, makasih Bu semuanya. Makasih Pastor. Makasih Kak Boni sharingnya. Bapak AF. Ternyata Bapak. Oliver, saya God bless dong sama Congratulations. Esther. Nih, anaknya Buat banyak. anniversary Hong Kong. Terima kasih Namanya Pastor baru Pierre, habis ulang Monica, tahun biasa Hong Kong kayaknya. sudah mendoakan dan Hong Kong ini. Cari Samuel.